Berikut adalah beberapa fungsi utama komunikasi bisnis antar budaya. Yang pertama, pemahaman dan kesadaran kultural. Salah satu fungsi utama komunikasi antar budaya adalah membantu individu dan kelompok memahami budaya orang lain. Ini mencakup pemahaman tentang bahasa, norma-norma sosial, nilai-nilai, keyakinan, tradisi, dan pabrik-pabrik budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya pembangunan teknologi. Tujuan utama mempelajari komunikasi bisnis antar budaya ialah agar mampu menghadapi berbagai keberagaman yang ada baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Mempelajari komunikasi antar budaya juga ditujukan untuk meminimalisir konflik atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Dalam era globalisasi, banyak organisasi dan perusahaan beroperasi secara internasional. Komunikasi antar budaya memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi kerjasama antara individu dan tim yang berasal dari budaya yang berbeda. Ini membantu mencapai tujuan bersama dan mengatasi hambatan-hambatan budaya yang mungkin timbul. Komunikasi antar budaya menjadi kunci dalam diplomasi dan hubungan antara negara-negara di dunia. Diplomasi budaya dan pertukaran budaya sering digunakan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan pemahaman lintas negara. Melalui komunikasi antar budaya, individu dapat mengembangkan kemampuan interpersonal yang lebih baik. Mereka belajar untuk menghormati perbedaan, mendengarkan dengan teliti, dan menangani konflik dengan cara yang lebih efektif dalam konteks budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain dari budaya lain. Ini dapat memberikan rasa kepercayaan diri dalam situasi lintas budaya dan membantu individu merasa lebih nyaman dalam situasi yang beragam. Komunikasi antar budaya juga memungkinkan individu untuk memperkenalkan ide, nilai-nilai, dan praktik budaya mereka kepada orang dari budaya lain. Ini dapat memperluas pemahaman tentang keberagaman budaya di seluruh dunia. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks antar budaya menjadi aset berharga dalam dunia kerja yang semakin global. Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik antara budaya memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dalam karir mereka. Nah, di sini ada beberapa bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi internasional. Komunikasi internasional adalah bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Bentuk ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomasi maupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kondisi interkultural atau antar budaya dan interrasial atau antaras. Pada bentuk komunikasi ini cenderung berkaitan dengan kepentingan suatu negara dengan negara lainnya yang meliputi permasalahan ekonomi, politik, pertahanan, dan lainnya. Komunikasi antaras, ini komunikasi yang kedua. Komunikasi antaras atau interrasial communication adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama, yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klarifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Nah, yang ketiga, komunikasi antar etnis. Komunikasi antar etnis atau interethnic communication adalah bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda.
Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. Dengan kita mau mempelajari komunikasi antar budaya ini, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam komunikasi. Seperti halnya ketika kita bertemu dengan orang yang pola hidup berbeda dengan kita, hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Di sini ada dua hakikat komunikasi antar budaya. Yang pertama, enkulturasi. Enkulturasi mengacu pada proses yang mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita bisa mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Dan bagi orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintah merupakan guru utama dalam bidang kultur. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi mengacu pada proses yang mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lainnya. Kita masuk di fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi komunikasi yang ditujukan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seseorang, individu. Berikut identitas pada fungsi pribadi. Menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang bisa digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa, baik secara verbal dan non-verbal. Dari perilaku berbahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial. Misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan seseorang. Menyatakan integrasi sosial. Inti dari konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur, dan perlu dipahami pula bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dan komunikan. Dalam kasus komunikasi antara budaya yang melibatkan perbedaan budaya antara komunikator dengan komunikan, maka integrasi sosial merupakan tujuan utama komunikasi. Dan pada prinsip utama dalam proses pertukaran pesan komunikasi antar budaya adalah saya memperlakukan Anda sebagaimana kebudayaan Anda memperlakukan Anda dan bukan sebagaimana yang saya kehendaki. Dengan demikianlah komunikator dan komunikan bisa meningkatkan integrasi sosial atas relasi mereka.